tentang seni budaya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas. Bersiap. Berdoa dimulai. Kita absen dulu ya nak, supaya kita lihat siapa temannya yang tidak masuk. Baik, Ariel Muhammad Agnis, Dewa. Igustin Maharani, Chelsea LK Putri, ya. Fahri Abduri, Marcelo Abdullah, Davizar, Hadir, Bu. Muhammad Alif, Hadir, Bu. Muhammad Razif, Hadir, Bu. ya. Muhammad Padan, Hadir, Bu. Muhammad Raffi Masa, Hadir, Bu. Raffi Saputra, Hadir, Bu. Rahman Nofri, Hadir, Bu. Gina Khairunisa, Winda, Diva Aulia. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah, baik, ada ibu semua. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Nah, ibu mau bertanya nih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ayo siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita bercerita tentang apa? Ayo, siapa bisa tunjuk tangan? Tentang karya seni rupa. Karya seni rupa, bagus. Nah, hari ini ibu akan melanjutkan sedikit. Ibu bertanya dulu, apa itu karya seni rupa? Nah, nanti siapa yang bisa menjawab, ibu kasih hadiah. Ayo, ibu sudah menyiapkan nih beberapa buku. Ayo, anak-anak semua, siapa yang tahu, ibu kasih hadiah. Ya, siapa yang tahu itu apa seni rupa? Oke, anak ibu namanya Diva. Silakan Diva. Definisi seni adalah salah satu bagian dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman, dari masa prasejarah hingga sekarang. Keberadaan seni sangat melekat dalam setiap kehidupan. Seni rupa sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, baik, betul. Nah, bahwasannya seni itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Baik, nih, terima kasih. Plus untuk teman kita. Nah, setelah kita mengetahui itu seni, kemudian seni rupa itu apa, kemudian fungsinya. Nah, ayo, fungsi seni rupa itu ada berapa? Siapa yang bisa? Ya, oke. Anak ibu Winda ya. Ya, silakan Winda. Fungsi seni rupa memiliki fungsi untuk memenuhi nilai guna dan kualitatif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Berarti seni rupa itu memiliki fungsi untuk kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang ketiga, cukup 3 saja ya, nggak usah banyak-banyak hari ini. Nah, nanti di segmen berikutnya ada pertanyaan. Nah, kasih lagi hadiahnya. Nanti yang ketiga, nah seni rupa ini di dalam berdasarkan perkembangannya kemarin terbagi atas 3 fase berdasarkan klasifikasinya. Ayo, siapa yang bisa? Pertanyaan yang ketiga, yang putra ada? Oke, Gina ya, yang silakan Gina. Oke, 1 seni rupa tradisional. Yang kedua, seni rupa modern. Bagus. Yang ketiga, bagus, seni rupa kontemporer. Oke, tepuk tangan untuk. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita
yaitu tentang pengenalan alat dan bahan berkarya seni rupa. Yuk kita lihat dulu sebelum Ibu melanjutkan, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya, Ibu mau melihatkan nah, ayo judulnya adalah pengenalan bahan dan aneka dalam teknik berkarya. Baik, yuk kita lihat. Nah, ini gambar apa? Ibu akan mengajak kamu berpikir. Ibu akan melihat kamu apa ini. Nah, yuk. Siapa yang tahu ini apa? Apa ini, Nak? Silakan. Siapa yang mau? Silakan berbicara. Ya, apa? Desain rumah. Bagus. Ini adalah desain rumah berbentuk sketsa. Nah, ini pertanyaannya, berapa dimensi kah ini, Nak? 2 dimensi. Ini hanya berbentuk 2 dimensi karena hanya memiliki apa? Bidang. Oke, lanjut yang kedua. Ini adalah gambar 2 dimensi. Lanjut. Ini ada gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Ayo. Teman-teman, Bu. Gambar? Teman-teman. Bagus. Ini adalah gambar pemandangan. Nah, pertanyaan yang sama. Berapa dimensi kah ini? 2 dimensi. Ada yang bilang ini 3 dimensi? Ya. Nah, ini hanya berbentuk bidang data. Bagus. Yang ketiga. Gambar apakah ini? Ayo. Ini gambar dekorasi, yaitu berapa dimensi? 2. Nah, tadi Ibu sudah mengajak kamu, sudah melihatkan beberapa contoh gambar 2 dimensi. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, baik, untuk hari ini kita berbicara tentang karya seni 2 dimensi. Nah, diharapkan nanti ketika kita mempelajari ini, nah, kita mencapai apa yang bisa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ada berapa? Ada di 5. Baik, yang pertama kita mendefinisikan fungsi, unsur, dan program karya seni 2 dimensi. Bagus. Nah, itu tujuan pembelajaran kita, tujuan capaian pembelajaran. Terus yang kedua apa? Nah, kita juga akan mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan karya 2 dimensi. Terus yang ketiga, kita akan menganalisis. Nah, apa yang kita analisis? Tentunya potensi bahan dari sekitar yang bisa kita gunakan untuk membuat karya. Nah, apa saja nanti akan kita kupas tuntas di sini. Membuat berikutnya adalah kita akan membuat karya percobaan menggunakan bahan sekitar. Dan yang terakhir baru kita mengevaluasi. Baik, anak-anak ibu semua, kita lanjutkan. Kita lihat di sini apa sih definisi fungsi, unsur dan beragam dalam karya seni 2 dimensi. Nah, ayo kita kasih nih pertanyaan. Materi ini kita akan lihat sesuai tujuan pembelajaran tadi. Kita lihat apa yang dimaksud dengan karya seni 2 dimensi. Apa? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Ada yang bisa? Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Bagus. Nah, ini kemudian apa saja contoh karya seni rupa 2 dimensi? Nanti tadi sudah Ibu lihatkan. Kemudian fungsi dari karya seni rupa itu apa? Dan unsur-unsur seni rupa karya 2 dimensi itu apa saja? Nah, berikut bahan yang bisa kita gunakan di dalam membuat karya seni 2 dimensi. Nah, yuk kita lihat satu persatu. Nah, tadi bertanya siapa yang tahu tentang definisi karya seni 2 dimensi. Nah, kita lihat di sini bahwasannya karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki dua
dua ukuran atau dua sisi. Karya seni ini hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Ayo, gimana kalian melihatnya? Karya seni dua dimensi ini selain gambar yang ibu lihatkan tadi. Ya, gimana? Karya apa yang berbentuk dua dimensi? Ya, apa? Gini apa? Ruangan yang jelas karya seni dua dimensi itu hanya berbidang dan. Nah, sekarang itu aja kamu berpikir. Lukisan bagus. Selain lukisan apa lagi? Kamu asik berfoto loh. Nah, hasil foto itu termasuk kepada karya seni dua dimensi. Kemudian kalian juga melukis. Lukisan termasuk? Ya, karena hanya berbidang dan. Nah, itulah yang termasuk kepada pengertian dari karya seni dua dimensi. Di manakah kalian menemukannya lagi? Ketika kalian berjalan, ketika kalian pergi, nah di pinggir jalan itu akan terlihat ada baliho. Pernah melihat? Nah ya, nah ada baliho. Nah itu termasuk apa? Ada spanduk, ada di situ ada spanduk juga termasuk kepada karya seni dua dimensi. Baik, bagus. Sudah ngerti ya? Kita lanjutkan kepada. Nah, fungsi dari karya seni dua dimensi. Nah, apa fungsinya? Setelah kita lihat tadi pengertiannya, sekarang kita lihat fungsinya. Dia sebagai apa? Sebagai elemen estetik pada permukaan datar. Nah, jadi fungsi karya seni dua dimensi ini sebagai elemen estetik di dalam atau di atas permukaan datar. Nah, sebagai bentuk rupa yang mudah dibuat. Apalagi selain itu, apalagi dari segi media dan teknis. Lanjut, hanya perlu mengisi bidang dan panjang lebarnya saja. Nah, itulah yang dimaksud atau itulah fungsi dari karya seni dua dimensi. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada unsur fisik. Ada apa saja? Ayo. Garis, bidang, ruang, tekstur, gelap terang, warna. Ya, nah, apakah ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya. Nah, di mana kamu menemukan garis? Ayo. Nah, di mana contohnya? Ketika kamu menyeberang jalan, ya, itu apa namanya kan? Zebra. Nah, itu kan ada itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bidang. Ada bidangnya, bidang datar. Ada yang dua dimensi, ada yang tiga dan berikutnya. Terus ada ruang, ada tekstur, ada gelap terang dan lain sebagainya. Ada warna. Nah, ayo, siapa di antara anak ibu ini yang buta warna? Ada buta warna nggak? Ada yang buta warna? Ya. Nah, sekarang ibu coba untuk mengajak kamu berpikir. Warna itu menurut kamu apa sih? Apakah warna itu sangat indah? Apakah warna itu menarik? Ya. Baik, warna itu sangat indah. Nah, berdasarkan warna tersebut kita bisa melihat bahwasannya warna itu hadir di dalam ditangkap oleh indera apa? Indera penglihatan. Karena warna kita bisa melihat, oh ya, mata akan menangkap kalau itu warna yang sesuai dengan kita tentukan. Contoh, kita melihat warna matahari. Matahari warna apa? Warna kuning. Oke, nah kemudian matahari warnanya apa? Kemudian ibu ajak lagi kamu ke pantai. Ayo. Warna apa? Warna biru. Nah, bahwasannya warna itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari.
bukan? Nah, di sini kita lanjut ke beberapa macam teknik dalam membuat karya dua dimensi. Ada berapa? Ada 7. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, contoh teknik gambar. Apa sih teknik gambar tersebut? Ibu yakin anak-anak Ibu sudah belajar di rumah. Anak-anak Ibu sudah membaca buku di rumah. Ada yang membaca buku? Ada ya? Mudah-mudahan bisa ingat. Mudah-mudahan bisa menyampaikan. Nah, ada nih, ada teknik gambar, ada teknik cetak, kemudian ada teknik lukis. Berikut ada teknik kolase, kemudian teknik fotografi, dan teknik media campuran serta teknik ragam hias. Nah, semua teknik ini berbeda-beda, memiliki pengertian yang tidak sama. Ayo, sekarang aku bertanya nih, siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan teknik gambar? Ayo, siapa yang bisa? Ibu kasih satu hadiah aja dari buku ini. Ibu menyediakan satu buku. Ayo. Apa itu teknik gambar? Ada? Ada yang bisa? Lupa? Teknik gambar? Kemudian atau yang baca? Teknik cetak? Ada? Siapa yang bisa? Ada yang bisa nak teknik lukis? Ya, oke, bagus. No free. Tidak ada yang bisa, berarti hadiahnya untuk no free ya. Oke, baik, no free. Teknik lukis apa no free? Kegiatan mengolah medium dua dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Bagus ya. Jadi bahwasannya teknik lukis ini memiliki, bagus, ini hadiahnya. Selamat ya. Mudah-mudahan besok lebih semangat lagi. Ya, bahwasannya tadi ulang lagi, teknik lukis adalah teknik mengolah medium. Oke, baru satu. Kemudian kolase, mau yang kolase. Ada yang bisa? Sebelum Ibu jelaskan, bagus. Siapa? Padan, ya. Silakan Padan. Kolase adalah menggabungkan atau menempelkan potongan, pecahan atau kepingan bahan pada sebuah gambar. Oke, artinya kolase ini adalah menggabungkan potongan-potongan gambar. Nah, potongan ini akan disusun, akan ditempel menjadi sebuah karya seni. Bagus. Aduh, buku Ibu hanya tinggal satu nih. Oke, nanti yang terakhir ya, nanti menyusul ya. Oke, nah kita lihat pengertiannya di sini. Nah, ada gambarnya. Ini teknik apa? Teknik melukis. Ini adalah teknik lukis. Ya, ini teknik apa? Ya, yang disebutkan tadi. Nah, teknik kolase. Lanjut. Nah, tampilkan di sini ada teknik fotografi. Fotografi artinya menggunakan media untuk kita membuat foto. Lanjut, apa lagi? Teknik media campuran. Apa itu campuran? Ayo, campuran itu apa? Menggabungkan dari beberapa media. Bagus. Nah, lanjut, teknik ragam hias. Nah, baik. Setelah itu kita lihat lagi lukisan dengan teknik opak. Nah, nanti dijelaskan di sini dan teknik akuarel. Nah, apa itu teknik akuarel? Nah, tadi tidak ada yang tahu teknik lukis itu apa. Nah, apa ya? Coba baca. Ada ibu ingin baca. Gina, silakan Gina dibaca. Teknik lukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi untuk mendapatkan kesan. Ya, artinya kita melukis, mengolah medium dua dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan teknik lukis. Ya, lanjut. Nah, kita lihat teknik kolase. Tadi sudah disebutkan oleh teman kamu, menggabungkan atau menempel potongan, pecahan, atau kepingan dari bahan pada sebuah gambar sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang baru.
Bagus. Yang ketiga adalah teknik Fotografi. Fotografi. Apa itu teknik fotografi? Dengan Memfokuskan cahaya. Kita memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu menggunakan medium penangkap cahaya. Paham ya? Betul-betul paham ya? Misalkan hasil alam tadi ada yang serat alam, ada yang sintetis. Oke. Kita tentukan saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke, pas. Ada 6 kelompok ya. Silakan nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan nanti menyampaikan inspirasinya. Kira-kira potensi bahan alam yang ada di sekitar kamu apa saja? Nah, nanti silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Oke, dikasih dulu ya. Ini kelompok 1. Oke, kelompok 2. Nah, nanti silakan ditulis namanya. Kelompok 2 ini kan sudah ditentukan itu ya. Kemudian namanya siapa, kemudian kelasnya kelas berapa. Nah, ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 5. Dan ini terakhir kelompok 6. Nah, Ibu nggak lama ya. Hanya 7 menit saja. Bisa? Coba dibaca dulu. Baca soalnya dulu, baca petunjuknya. Jika tidak mengerti boleh bertanya. Nah, ayo. Nah, Ibu kasih waktu 7 menit ya. Coba kamu didiskusikan. Silakan tampil. Seperti itu yang Ibu suka ya. Siap tampil dan mampu mengali atau menggali wawasannya. Oke, kelompok berapa tadi? Silakan. Kita dengar ya teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizar Rahman. Saya Fakir Ramsuri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu materinya tentang mencari potensi bahan yang ada di sekitar. Lanjut ke pertanyaan pertama. Hasil bumi apa yang paling banyak dihasilkan di kota tempat tinggalmu? Hasil bumi. Ingat ya, kalau yang tadi apa? Hutan dan bumi. Ini apa sih yang kita temukan? Jadi hasil bumi yang ada di sekitar tempat tinggal saya adalah kelapa, akar batang, dan akar ranting. Oke, batang ke kelapa ya, batang kelapa ya, atau tempurung dari kelapa. Terus yang kedua apa lagi? Mata pencaharian seperti apa yang paling banyak di daerah tempat tinggal kamu? Oke, mata pencahariannya apa? Ya, Yaitu seperti pertanian dan perkebunan. ya pertanian dan perkebunan. Kenapa? Karena untuk kelapa itu termasuk kepada rumpun pertanian. Bagus. Ya, yang ketiga. Potensi seni apa yang paling khas di daerah tempat tinggal kamu? Yaitu seperti ukir, anyaman, guci, pot bunga. Ya, potensinya ada guci, lagi anyaman, pot bunga. Nah, bagus. Yang ketiga, yang keempat. Adakah limbah aman yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi media berkarya? Apakah ada? Ya, jawabannya Ada. ada ya. Oke, apa? Seperti akar, ranting, daun kering, dan batu-batuan. Oke. Jadi bahan alamnya diambil dari akar. Apa lagi tadi? Apa lagi? Daun kering, Daun kering, terus batu-batuan. batu-batuan. Oke. Terus yang keenam. Sesuai dengan mata lingkunganmu, bahan apa sajakah yang paling memungkinkan digunakan sebagai bahan? Mana nih? Oke, dari bahan yang ada tadi mana kira-kira yang bisa kamu olah, yang bisa kamu gunakan, yang bisa kamu pakai, yang bisa kamu terapkan, yang mana? Memilih apa? Seperti tanah liat atau tanah kayu. Oke, tanah liat, batu-batuan, nah itu akan mudah kamu temui, kemudian bisa kamu jadikan karya. Sepertinya ini akan kamu angkat nanti ya. Setelah ini ya, kita akan mencoba mempraktekkan, kita akan mencoba membuat
membuat karya seni dua dimensi dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Baik, oke, sudah selesai ya? Oke. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke anak-anak semua. Baiklah, karena sudah selesai ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, ibu kasih nih 1 atau 2 pertanyaan. Silakan anak-anak semua yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Sudah ya? Sudah paham nah? Nah, kalau nanti ibu suruh mencari, bertanya-tanya, carilah di dekat rumahmu. Kira-kira ada nggak sih bahan alamnya? Apakah anak-anak semua kesulitan nggak untuk mendapatkan bahan tersebut? Tidak. Contoh, jauh nggak dari rumahnya? Enggak ya? Bisa ya? Nah, coba minggu depan kita akan melanjutkan tugas kita ini, kita praktek lagi ya. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan, menyebutkan fungsinya apa, jenisnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian kamu identifikasi hari ini. Nah, setelah ini, minggu depan silakan kamu membawa bahan tersebut. Bisa nggak ibu kasih waktu 1 minggu? Saya. Nah, kelompoknya yang mana? Tentu kelompok yang sudah kita bentuk. Nah, kalau seandainya nanti satu kelompok itu tugasnya cukup 1 saja, ya. Contoh nih kelompok 1 kan ada Chelsea, ada Agustin, ada Diva. Nah, Bu, apakah 3 karyanya atau bagaimana? Cukup 1 karya saja. Tapi memang betul-betul terbuat dari bahan alam. Nah, itu penjelasannya juga kelompok 2. Kelompok 2 ada 2 tugas, ada 2 orang. Kemudian tugasnya cukup hanya 1 dan berikutnya sama. Nah, baik anak-anak semua, selesai hari ini karena sudah paham, berarti kita harus menyimpulkannya. Ayo, dari pembelajaran hari ini, siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa? Ya, tunjuk tangan, ibu kasih hadiah. Nih, ada tersisa nih 1. Ayo, semangat. Apa yang bisa kamu simpulkan? Oke, ibu akhiri pembelajaran hari ini ya dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik anak-anak ibu semua, selamat siang semuanya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi baru, yaitu kita akan mencoba mempraktekkan, membuat dan dibawa ke sini. Ya, bisa ya? Oke, baik ibu akhiri, ibu mohon maaf apabila ada salah, mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.